Kenapa orang gagal? Karena 90% mereka tidak melalui apa yang seorang Joe Soros, Bruce Kovnar, Stanley Druckenmiller lakukan. Halo teman-teman, balik lagi di kontennya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda. Jadi hari ini saya nggak sendiri nih, tentunya ada Pak Reva di sini. Hai Pak. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini kita episode ke-48 Pak. Luar biasa. Saya ingin bertanya. Iya, seperti biasa. Seperti biasa kan pasti Salma yang bertanya nih. Iya, itu dia. Saya tuh ingin bertanya Pak, trading itu tuh berdasarkan apa sih Pak? Modal kah? Teknik kah? Metode kah? Itu apa Pak? Maksudnya trading bisa bertahan karena apa? Saya rasa semuanya orang udah pada tahu. Semua orang bisa trading, tapi tidak semua orang bisa jadi pro Trader. Yes. Kalau cuman trading habis itu MC, semua bisa. Berarti apa yang bikin bertahan itu Pak? Tadi yang pertanyaannya, iya. mau langsung kita jelasin? Oh, tunggu dulu. Jadi sebelum teman-teman mendengarkan penjelasan dari Pak Reva, jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan tentunya di share. Ini berarti sebetulnya lanjutan waktu kenapa bisa bertahan di dalam dunia trading ya? Oh ya, itu kelanjutannya. Oke, let's go. Pak, jadi ini nyambung pertanyaan yang tadi nih Pak. Santai ya. Santai aja. Ini saya udah catat nih di sini nih. Oke. Jadi pertanyaannya langsung aja ya. Kunci bertahan di dunia trading itu apa Pak? Ini sebenarnya sambungan yang waktu lalu dong. Yang konten kemarin. Ya kan waktu itu udah kejawab, passion. Passion. Wow. Loh, passion itu kan seperti orang mencintai. Ya mencintai itu kan bukan berarti semuanya sempurna, benar nggak? Betul. Kan kita pasti akan ada namanya perjalanan. Iya. Kalau dibilang perjalanan itu kan bukan kayak hari ini mulai, hari ini jadi. Ya hari ini mulai mungkin kamu udah jadi trader, tapi pertanyaannya kamu sampai nggak ke tujuan yang kamu inginkan seperti semula? Oh. Karena macam-macam orang punya ekspektasi sama. Berarti nggak bisa buru-buru dong Pak? Siapa yang bilang trading itu buru-buru? Banyak kan yang bilang katanya harus cepat kaya kayak gitu. Ya, salah sendiri. Kenapa nggak pakai nalar? Saya yakin teman-teman yang nonton sedang mengalami kerugian, betul. ya, Betul. sedang mengalami proses belajar. Benar, Pak. Tapi satu hal, memang nggak enak. Yang bilang enak siapa? Kalau ada yang bilang, wah, cara Cepat. gampang, cara simple, maksudnya cara simple dapat profit. Kalau cara simple pola pikir itu kita bisa. Iya. Kadang-kadang kan orang ketika kita ketemu sebuah metode yang suka memperumit itu kan si trader sendiri. Oh ya, diri kita sendiri sebenarnya ya. Diri sendiri. Jadi kalau ditanya orang bisa bertahan itu ada dua faktor. Apa Pak? Dua hal itu. Faktor eksternal sama faktor internal. Oh. Bahkan menurut saya faktor eksternal contoh mentor. Terus metode. Sayangnya banyak orang yang melupakan bahwa sebetulnya faktor eksternal ini cuman hanya 20% Salma. Oh. Ini including mentor loh. Kalau misalnya mentor 5%, 15%-nya adalah metode. Nah, betul. faktor internal lah yang menentukan seorang trader itu berhasil. Kenapa seperti itu? Contoh, penggunanya mentor bagus, metode bagus, modalnya nggak oke. Persiapan itu termasuk internal juga. Terus habis itu belajar tentang risk management, melakukan repetisi hal-hal yang mungkin terkesan apaan sih, ngebosenin banget. Betul banget itu Pak, betul. Itu kan fakta yang orang nggak mau lakukan. Iya. Trading udah ada lebih dari 10 tahun di Indonesia. Tapi kalau kita belajar dari luar, orang itu semuanya acuannya siapa sih trader-trader sukses di luar. Ya termasuk saya dulu ketika belajar, saya lihat, wah tokoh favorit saya Joe Soros, Bruce Kovnar. Orang pernah nggak berpikir apa yang dilakukan seorang Joe Soros? Apa yang dilakukan Stanley Druckenmiller? Oke. Orang kan hanya melihat cerita suksesnya aja, Salma. Benar, Pak. Orang nggak pernah melihat sebuah proses. Kita bicara pakai data aja. Joe Soros trading dari kapan? Tahun 1956. Iya.
betul. Bruce Kovner dari tahun 1977. Oh ya. Sekarang tahun 2023. 23, betul. Ya, Joe Soros sekarang umurnya udah 90 tahun. Berarti kebayang nggak? Dia aja mulai dari tahun 56. Orang kalau ngeliat, wah masuk majalah Forbes, terkaya di dunia. Kan yang dilihat hanya hasil. Kebanyakan orang, Mereka nggak pada ngeliat prosesnya. iya, kenapa orang gagal melakukan hal-hal tersebut? Karena 90% mereka tidak melalui apa yang seorang Joe Soros, Bruce Kovner, Stanley Druckenmiller lakukan. Mereka melakukan itu puluhan tahun loh. Proses itu membosankan, nggak enak, sakit. Tadi kita udah ngomong eksternal cuma 20%. Iya. Ya sisanya 80% adalah faktor Internal. Yes. Kebanyakan orang yang masuk ke bisnis trading, saya paham semuanya punya harapan. Apa harapannya? Antara mungkin pengen cuma dapat profit atau Iya. pengen sukses. Betul. Kalau saya jujur, saya pengen berhasil. Berhasil bukan cuma sekedar profit hari ini aja, tapi bagaimana ke depan saya bisa Bertahan. dan berkembang. Atau kalau bertahan berarti dia udah bagus. Kita udah pernah buat video tentang fase seorang trader. Betul. Di mana trader itu akan memasuki masa yang disebut garis probabilitas. Dia akan ketemu dengan profit, dia akan ketemu dengan loss. Seorang trader pemula itu nggak biasa dengan profit dan loss. Betul, Pak. Waktu profit dia lompat-lompat Iya. senang, waktu loss dia langsung udah kayak mimpi buruk, berhari-hari mikirin. Betul. Disitulah dia diuji apakah dia akan terus atau nggak. Masuklah masa evaluasi. Ketika dia bisa bertahan waktu mengalami fase evaluasi, itu kan up and down, up and down, Iya. up and down ya. Betul, Pak. Tapi pertanyaan, dapat nggak dia pelajaran waktu masa evaluasi ini? oke. Evaluasi ini kan faktor internal, Salma. Berarti ke dirinya sendiri ya. Betul. Kalau kita bicara mentor penting. Kenapa? Karena biasanya dia akan ngingetin pelan-pelan dulu. Misalnya Salma nyetir mobil, mentornya anggaplah instructor. Iya. Hati-hati, pelan-pelan. Apa ya langsung begitu kasih mobil langsung ngebut? Nggak mungkin sih, Pak, itu. Nggak mungkin. Iya. Anggap mobil itu metode. Berarti si mentor ini instructor. Iya. Orang yang memberikan kita reminder. Betul. Orang yang memberikan arahan sesuai dengan pengalamannya. Biasanya orang ini sudah mengalami up and down, jatuh bangun. Yang real ya. Saya nggak bicara mentor yang lain. Dia sharing nih pengalamannya. Saya udah pernah rugi. Jangan sampai kamu rugi. Makanya kamu hati-hati. Biasanya kan ngomongnya begitu, iya. yang benar. Betul. Dia pasti ngomongnya tentang resiko. Cara gunakan volume size seperti ini. Iya. Mobil ini anggap sebagai metode. Ada mobil, ada bensin, ada pengaman, tapi nggak ada yang ngajarin. Ya bisa Iya. aja mungkin jalan, tetapi pasti lebih high risk karena nggak ada yang mengingatkan. Tapi kan balik lagi ke internal tadi. Apa yang paling penting? Si drivernya dong, atau si tradernya. Nah itu ketika dia masuk ke evaluasi itu, pertanyaannya cuma satu. Apa yang dia dapatkan? Yang pasti satu, pengalaman. Kalau bicara untung rugi itu udah pasti jadi bagian lah. Ya. Betul, Pak. Kalau ngomongnya saya sehari dapat berapa nih? Ya itu udah nggak mungkin Itu bisa udah- jadi trader. udah. Karena trader itu adalah seorang pembisnis. Kalau kamu mikirnya seorang pembisnis, berarti kamu bukan mikirnya sehari saya dapat berapa. Betul sih, Pak. Biasanya akumulasi ya. Ya, bukan mikirin profit per trade, tapi risk per trade. Bagaimana nih supaya gue bisa berjalan dengan baik? Bagaimana gue mengatur resiko? Oke, bagaimana gue bisa mengatur modal? Bagaimana modal gue bisa berkembang? Siapa yang pernah bilang analisa itu harus perfect? Nggak ada. Nggak ada ya. Orang harus nggak menemukan analisa yang salah? Harus dong. Kenapa? Agar tahu bagaimana cara menjadi benar. Disitulah seorang trader akhirnya kebentuk karakternya karena kebiasaan-kebiasaan yang dia bangun itu. Sekarang kita pakai logika sama. Kalau ada sesuatu yang mengatakan dengan cepat, too good to be true. Yang lagi viral apa coba kemarin? Kita udah tahu lah, nggak usah kita ungkit lagi yang Iya. bilang murah saja. Itu kan polanya sedang terjadi lagi sekarang. Kemarin kita dapat berita ada yang sampai sewa pesawat, sewa mobil. Yang di depan konten sama yang di belakang kan Beda. gitu. Saya ngomong mah apa adanya Iya, aja gitu loh. betul. Maksudnya kita juga menghadapi masa-masa membangun, berproses. Betul. Dan itu nggak mudah. Orang cuma hanya melihat hasil. Orang nggak mau lihat yang Proses. namanya proses. Betul, Pak. Tadi kita udah ngomong, Joe Soros, Bruce Kovner, Iya. Stanley Druckenmiller. Iya. Tahu nggak Bruce
Kovler ini dia mulai trading tahun 1977, berarti 46 tahun yang lalu. Dia baru ketemu partner, advisor dia yang dia anggap guru. Makanya dia bilang di dalam buku Market Wizard, Michael Marcus itu punya pengaruh terhadap hidup saya. Makanya saya bilang, mentor juga punya andil. Nah, waktu dia ketemu sama Michael Marcus, disitulah dia mulai menjadi trader yang berkualitas. Kamu pelajari orang-orang sukses, pernah nggak dia ceritain yang hal-hal nggak enak? Nggak pernah sih. Mereka menghadapi berbagai macam situasi, tapi apa yang mereka lakukan, mereka fokus kepada hal-hal yang baik. Jadi sebetulnya ini masalah kebiasaan, sudut pandang. Tadi kita udah masuk masa evaluasi. Ketika kita udah membiasakan hal tersebut, apa yang terjadi? Optimasi. Hidup itu nggak pernah menjanjikan sesuatu tuh enak. Kalau bicara enak, enak banget. Lo mau enak terus. Hidup ini tentang bagaimana kita menyikapi, menghadapi, berproses. Ini yang harus teman-teman pahami. Pertanyaan satu, kamu percaya nggak sama dirimu? Kalau kamu percaya, ya lakukan dong rutinitas. Tadi balik lagi, bagaimana cara mengendalikan diri? Saya nggak bisa kendalikan kamu. Berarti diri sendiri. Diri kamu sendiri yang mengendalikan. Kalau ditanya, gimana caranya supaya terencana? Gunakan trading plan, ukur resiko, gunakan trading dengan modal yang baik. Kebanyakan orang yang fatal setelah saya pelajari, itu rata-rata karena mereka ketergantungan sama yang namanya signal. Gini Salman, dulu kita buat signal agar orang-orang mau belajar. Tapi makin kesini kan makin mulai muncul. Iya, signal yang dijual lah ya. Whatever lah. Saya mau tanya, kalau seandainya kamu disiapkan sebuah plan. Plannya berarti kan sudah rencana. Terus kamu mengeksekusinya sesuai dengan plan tersebut. Berarti kamu yang mengambil keputusan. Betul. Atau mungkin kamu punya plan sendiri. Sekarang saya balikin. Kalau ternyata rencana kamu berhasil, kamu senang nggak? Seneng. Kenapa? Kan udah mengikutin plan. Mengikutin plan berdasarkan ke analisa sendiri kan? Betul. Apa yang kamu dapatkan selain mengikutin plan? Apa? Pelajaran. Yap. Orang bisa berhasil karena Ya dia mau belajar terus-menerus. Oke, Salma contoh. Wah Pak, saya profit nih karena saya dapat signal bagus. Oke. Oke, itu profit. Besok kalau loss, saya mau tanya, kenapa kamu loss? Salah sinyalnya. Tapi nggak tahu kenapa sebenarnya yang terjadi. Karena Nggak tahu, pada intinya pasar kan bisa bergerak semaunya. Iya. Siapa yang bisa bilang pasar bisa bergerak semau kita? Enggak dong, bisa sesukanya kan? Sesukanya, betul. Oke, tapi kalau kamu buat plan sendiri dan ternyata analisamu salah, kamu tahu kamu kenapa loss? Dapat ya clue-nya. Dapat. Nah, kalau kamu dapat signal, terus kamu loss, kamu nggak akan tahu kenapa kamu loss. Yang ada kamu nyalahin yang ngasih signal. Betul. Pasti salah itu, gitu kan? Ya, tanpa bisa mengevaluasi apa yang mestinya harus dibenerin. Sementara trader-trader sukses, George Soros emang nggak pernah salah analisa. Ya kan yang ditampilkan di berita itu semuanya cerita kesuksesan dia. Dia bilang, saya menjadi trader terkaya karena saya mau memperbaiki kesalahan saya. Malulah pengen maju, tapi tidak mau merubah cara. Ngerti nggak? Orang yang nggak bisa maju adalah orang yang nggak mau berdamai dengan situasi. Yes. Kenapa saya bilang situasi? Situasi itu terus berubah, Salma. Oh ya. Kenapa kita harus belajar? Karena hidup nggak pernah berhenti mengajarkan. Termasuk pasar. Betul. Sebetulnya apa yang terjadi pada pasar itu kan sama seperti kehidupan. Mau lihat orang, lihat aja karakter dia dalam menyikapi pasar. Makanya orang bilang, aduh, padahal tadi udah gua pengen nge-buy, aduh gua nggak jadi nge-buy. Kenapa? Terlalu takut. Aduh, gue pengen nge-sell, gue nggak jadi sell, padahal dia udah buat plan sell. Apa yang mesti ditakuti kalau kita udah paham tentang risk per trade? Iya sih Pak, betul Pak. Jadi kalau ditanya, apa yang membuat bisa bertahan? Ekspektasi yang rasional. Pemahaman resiko. Tetap selalu menggunakan trading plan. Kalau ketemu salah, evaluasi. Jangan menyalahkan ya? Jangan pernah merasa lebih baik terus. Maka saya bilang, orang sombong tuh pasti dibantai di pasar. Di dalam kehidupan pun juga kan. Itu Gak akan lama itu ya? Gak akan lama. Orang sombong itu pasti cus. Kenapa? Karena orang hebat pasti ada orang yang lebih hebat. Betul Pak. Oke Pak, mungkin satu lagi nih pertanyaan dari saya nih. Ini mungkin agak sensitif ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kan kita ngomong fakta. Apa pendapat Bapak tentang orang-orang yang jualan signal? Ayo. Nanti saya jawab, saya diserang nih. Nggak apa-apa, itu kan pendapat Bapak pribadi. Pendapat ya? Pendapat,
nggak apa-apa. Ya kalau misalnya signalnya bagus, kenapa nggak pakai sendiri aja ya? Masuk di logika sih. Kenapa nggak dia pakai ya? Ya kan? Karena mungkin ada orang bisa analisa tapi belum tentu bisa trading. Oh gitu. Sejujurnya, menurut saya yang lebih bagus adalah bisa trading dong daripada iya. cuman hanya bisa analisa. Harusnya itu. Ya kan? Dibilang salah sih enggak. Kita mikirin tuh side impact. Ini saya nggak ngatain orang yang jual signal Iya, ya. iya. Apa yang terjadi kepada orang yang menerima signal itu? Otomatis harapannya tinggi dong. Berharap profit terus. Padahal faktanya pasar kan tidak selalu bergerak seperti yang kamu Inginkan. otomatis mereka nggak akan pernah bisa belajar karena pengennya minta terus. Mungkin kalau buat awal, yes okay. Iya. Cuma pertanyaan, lu mau jadi awal terus? Lu mau jadi bayi terus? Kalau bayinya disuapin, saya mau tanya, orang yang disuapin tuh orang apa? Orang kalau nggak udah tua atau masih bayi Masih kan? bayi, betul. Kita kan pengennya yang berkembang dong. Sekarang kalau mau berkembang ya belajar dong. Makanya saya bilang, lebih bagus buat trading plan, paham, Paham. Lakukan eksekusi, sendiri, betul. fokus kepada resiko, kembangin modalmu. Bukan berarti juga modal besar pasti sukses, enggak juga. Ya orang kan kembali ke pilihan masing-masing. Yang tadinya dulu masih ingat ya, mungkin tahun 2014, 2013, 2011 ya. Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada yang tadinya perusahaan-perusahaan broker, mereka rata-rata punya konsultan. Si konsultan ini menawarkan, titip trading Pak, saya yang tradingin. Ya rata-rata mungkin orang-orang yang punya uang, atau mungkin dia punya uang tapi dia ngerasa waktu gua nggak ada Nggak nih ada, gitu betul, loh. Pak. Waktu gua nggak ada buat nganalisa, buat segala macam. Ya udah dia kasih tuh uang kepada konsultan, konsultan itu yang tradingin. Yang tradingin, betul. Ya sekarang logika, dia nggak punya uangnya, dia yang tradingin, mau rugi mau nggak, ya dia nggak mikirin dong. Dia nggak peduli. Sekarang kita tahu ya, pasar itu kan hampir 24 jam dalam satu hari, Salma. Iya. Ya dengan signal, otomatis yang tadinya orang ngerasa nggak ada waktu, oh bisa nih. Bisa. Ya, tapi kan secara logika apa ya, signal terus. Iya sih, Pak. Setidaknya mungkin dia terselamatkan lah dari oknum yang mencoba, sini gue yang Untuk- tradingin. oh ya, untuk Udahlah, titip. kita nggak usah basa-basi, langsung aja. Saya nggak masalah kok mau nanti konten saya dibanjiri sama netizen. Ya pasti yang banjirin antara oknum aja, bodo amat. Betul sih, Pak. Ya Orang kan? kita juga ngomongnya kebenaran. Ngomongnya fakta kok. Kalau orang nggak salah ngapain takut? Betul, semuanya itu kan berdasarkan Pengalaman. Karena Saya juga dulu pernah, gue yang kelola uang kusut, John. Ya iyalah, iya kita mikir aja logika. Uang gue kenapa lu yang tradingin? betul. Dia nggak punya beban moral dong. Iya, iya. Sementara kalau kita yang tradingin, kita akan hati-hati. Betul, sangat hati-hati. Harusnya. Ginilah, mau berhasil di bidang ini, hargai proses. Dan buat saya nggak ada orang yang nggak bisa. Asal mau pasti bisa. Mau atau tidak itu pilihan. Mau ada konsekuensi. Oke Pak, jadi pertanyaan dari saya tadi sudah kejawab semua nih. Kita jawab secara bertahap lah. Sebenarnya ini pertanyaannya dari teman-teman juga. Iya, betul. Jadi ya kalian tanya aja terus. Nanti kan kalau ada pertanyaan dari teman-teman, saya tanyaan langsung nggak Bapak? Iya. Jadi konten hari ini cukup teman-teman. Makasih dan Udah nonton sampai selesai. Karena saya yakin kok yang nonton sampai selesai ini pasti teman-teman yang punya passion sama dengan kita. Betul. Makanya kita doakan mudah-mudahan teman-teman dikuatkan untuk terus berproses. Amin. Ya saya ucapkan terima kasih. May Allah bless you all.